Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Perkenalkan, saya Guntur Ciptaningtyas sebagai moderator. Lalu ada Mutiara Ramadhani, Dani Yusi Ahadi, Dinda Indah Nabila, Muhammad Irfan Salahuddin, dan Riko Saitapi Wibowo. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Next. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserai tanggung jawab untuk memengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Adapun pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selain itu, pendidikan merupakan proses bantuan dan pertolongan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik atas pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya secara optimal. Lalu selanjutnya ada jalur pendidikan yang ada di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mutiara Ramadhani. Kepada Mutiara, saya persilakan. Terima kasih Gentur. Saya akan memaparkan tentang 3 jalur pendidikan. Yang pertama ada pendidikan informal. Pendidikan informal atau yang biasa disebut pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan pertama dan utama bagi individu untuk memperoleh nilai-nilai dan pengalaman hidup, sikap dan tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial yang berlangsung setiap hari di antara anggota keluarga. Yang kedua ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga persekolahan yang dalam tindak operasionalnya memiliki legalitas dan formalitas, serta beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Proses belajar dalam pendidikan formal ini diatur secara tertib, terkendali, dan terstruktur. Dan yang ketiga ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan pendidikan pada kelompok masyarakat yang karena suatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah. Tidak hanya itu, pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang diadakan untuk menambah dan melengkapi pengetahuan seseorang yang tidak didapatkan di dalam pendidikan formal. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mutiara atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Indah Nabila mengenai lapangan kerja dan pertumbuhan lapangan kerja. Kepada Dinda, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapangan kerja. Lapangan kerja bisa kita artikan sebagai ketersediaan kerja atau pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja. Sedangkan menurut sensus penduduk pada tahun 2000, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah suatu bidang mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan maupun instansi yang bisa ditempati seseorang untuk bekerja atau pernah ditempati seseorang untuk bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai pertengahan tahun 1997 menunjukkan perkembangan yang luar biasa, diikuti beberapa keberhasilan yang cukup menggembirakan di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tersebut berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membawa dampak positif pada dunia ketenaga kerjaan di Indonesia.
Dampak positif tersebut tercermin dari beberapa indikasi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran, dan angka pertumbuhan lapangan kerja yang selalu menunjukkan peningkatan. Selain itu, untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak sangat bergantung pada pesatnya tabungan nasional yang diinvestasikan. Sementara tabungan nasional itu atau tabungan swasta dan tabungan pemerintah sangat bergantung pada pendapatan nasional. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Dinda atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Irfan Salahuddin mengenai lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Pada Udin, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya yaitu lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Dibagi menjadi 10 golongan, 5 sub sektor pertanian dan 5 sektor lainnya. 1. Sektor pertanian. Terdapat subsektor pertanian, tanaman pangan, subsektor perkebunan, perikanan, peternakan, dan subsektor pertanian lainnya. Yang kedua, sektor industri pengolahan. Terdapat sektor perdagangan, sektor jasa, sektor angkutan, dan sektor lainnya. Selanjutnya. Dari masing-masing sektor lapangan pekerjaan itu tentu akan menyerap tenaga kerja. Bagi yang sedikit kreatif, tentu tidak hanya memiliki orientasi mencari kerja, namun bisa melihat potensi dan peluang dari berbagai sektor lapangan kerja untuk dijadikan peluang usaha. Baik, terima kasih kepada Udin yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Dani untuk membahas mengenai penyediaan tenaga kerja. Kepada Dani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja dengan hanya sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara kerja tersebut tentu akan berbeda. Produktivitas kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-tiap individu, tingkat pendidikan, latihan yang sudah diterima, dan kemampuan manajemen. Orang yang berpendidikan atau latihan yang lebih tinggi pada dasarnya mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi juga. Manajemen yang relatif baik akan mampu mengarahkan karyawannya untuk berproduktivitas kerja tinggi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Riko mengenai keterkaitan pendidikan dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pada Riko, saya persilahkan. Terima kasih, Gendur. Keterkaitan pendidikan dan tingkat penyerapan tenaga kerja menentukan seberapa besar probabilitas sukses seseorang untuk memasuki pasar tenaga kerja. Semakin profesional dan berdaya saing seseorang di bidang yang digelutinya, maka akan semakin tinggi bargaining position mereka di pasar tenaga kerja, sehingga upah yang diterima juga lebih baik dan secara umum kesejahteraan hidup juga akan terus meningkat. Skill, competence, dan paradigma berpikir yang makin baik dari seseorang hanya akan terbentuk dari proses pendidikan. Itulah mengapa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka peluang kerja dan peluang karirnya akan semakin baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Riko. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan menentukan seberapa besar probabilitas atau sukses seseorang untuk memasuki dunia pekerjaan. Selain itu, semakin profesional dan berdaya saing seseorang di bidang yang digelutinya, maka akan semakin tinggi kedudukannya di dunia pekerjaan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.